Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin saya tes ombak dulu nih, apakah semuanya masih menyimak sebelum kita memulai? Selamat malam teman-teman. Malam. Wah, baru satu orang yang jawab nih. Selamat malam teman-teman. Malam. Oke, Malam, Kak. Oke, thank you. Nah, berarti memang masih hadir di Jimit ini ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk malam hari ini kita bergabung di webinar pada malam hari ini. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah bergabung juga di webinar-webinar lainnya. Nah, malam hari ini kita ada sedikit materi yang unik nih, teman-teman. Perubahan fisik dan keindahan diri. Mungkin teman-teman di sini yang range usianya di dewasa muda, yang sudah pernah mengalami perubahan fisik, dan ada beberapa mungkin yang pernah mengalami atau mungkin melihat teman-temannya yang lain yang pernah ada perubahan-perubahan fisik, mungkin ada yang depresi, sampai ada yang stres ya, atau mungkin kita sendiri yang pernah mengalami, ternyata kita bisa survive loh mengalami hal-hal ini. Nah, nanti kita akan sedikit bahas di webinar ini ya. Oke, sebelum mulai selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Triana, saya yang akan membawa acara ini, webinar pada malam hari ini. Dan seperti yang tadi dijelaskan ya, kita akan ada materi ke depannya. Nah, untuk materi-materinya akan dibawakan oleh kakak-kakak kita nih. Yang pertama ada Kanalendro. Halo Kanalendro. Halo, oke. Selanjutnya kita ada Kak Evelyn. Halo Kak Evelyn. Halo, Kak Triana. Oke, dan yang ketiga ada Kak Bagas nih. Halo Kak Bagas. Halo Kak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, nah nanti teman-teman yang akan membawakan materi adalah kakak-kakak ini nih. Silahkan disimak dengan baik. Nanti apabila kita akan adakan juga sesi untuk tanya jawab di akhir. Nah, sebelum lanjut lagi, saya akan menjelaskan sedikit nih agenda kita ngapain aja sih malam hari ini. Yang pertama, yang jelas tadi ya sempat kita jelaskan bahwa kita akan mendengarkan materi. Materinya kurang lebih mengenai perubahan fisik secara menurut para ahli, lalu juga ada konsep dasar dari citra tubuh juga menurut para ahli, lalu akan dijelaskan juga perubahan fisik itu apa aja sih dan terjadi pada siapa aja, citra tubuh juga bagaimana, apakah itu ada dampak yang negatif atau dampak positif bagi diri kita. Nah, lalu juga kita ada kegiatan interaktif, kurang lebih kita akan ada interaksi ya antara kita dengan teman-teman. Mungkin teman-teman nanti akan ada yang sharing, apakah mungkin saya pernah mengalami hal itu, atau mungkin saya pernah melihat orang lain mengalami hal yang itu, gitu ya. Nanti kita boleh berbagi cerita. Oke, di akhir juga saya akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya kepada kami ya, kita akan buka sesi Q&A. Lalu di akhir juga kita akan merangkum nih segala sesuatu yang sudah kita bahas pada webinar malam hari ini. Oke, demikian untuk agendanya, dan saya mau menginfokan sedikit nih buat teman-teman bahwa pada malam hari ini bagi peserta yang paling aktif selama sesi webinar ini akan mendapatkan OVO-Cash nih. OVO-Cash-nya berapa? Nanti akan kita infokan di akhir acara. Jadi silakan teman-teman menyimak. Apabila ada yang mau bertanya, ada yang mau berbagi cerita, itu akan menjadi salah satu penilaian kita bahwa teman-teman menjadi peserta yang paling aktif. Oke deh. Tidak perlu berlama lagi, kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan dibawakan Kak Nalendro. Silakan Kak. Ya, oke, terima kasih Kak Triana. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di webinar kita yang berjudul Refleksi dalam Cermin, Menyambut Perubahan Fisik, Merayakan Keindahan Diri. Nah, mungkin di antara kita, cermin itu udah jadi sahabat sehari-hari kita ya. Tempat kita bercermin sambil senyum manis, atau mungkin malah jadi musuh kecil yang suka bikin kita kritis sama diri sendiri kita gitu. Nah, tapi hari ini kita bakal mengubah cara kita untuk memandang cermin, dan yang lebih penting lagi teman-teman, bagaimana kita memandang diri kita sendiri gitu. Nah, perubahan fisik itu nggak bisa dihindari teman-teman, kayak skripsi yang harus diajarin sama dosen gitu kan, suka nggak suka kita tuh harus hadapi. Nah, dari masa kecil, remaja hingga dewasa, tubuh kita itu terus berubah, tumbuh dan berkembang teman-teman. Nah, membawa cerita hidup yang unik untuk masing-masing dari kita. Nah, dan di tengah perubahan itu, ada satu hal yang sering kita lupa, bahwa setiap perubahan itu adalah bagian dari keindahan diri kita sendiri. Setiap kerutan, setiap perubahan bentuk tubuh adalah bukti perjalanan kita yang penuh makna, teman-teman. Nah, dalam webinar ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita dapat
menyambut perubahan-perubahan tersebut dengan tangan terbuka dan hati yang penuh syukur. Kita akan belajar merayakan keindahan diri kita sendiri, bukan hanya dari apa yang terlihat dari luar diri kita, tapi dari dalam kekuatan, kebijaksanaan, dan cinta diri kita yang kita bangun dari dalam, teman-teman. Nah, jadi siapkan diri kalian untuk merenung, tertawa, atau mungkin sedikit tersentuh. Dan tentunya mendapat insight yang sangat bermanfaat, karena pada akhirnya cermin itu nggak cuma memantulkan gambar, teman-teman. Dia tuh memantulkan siapa kita sebenarnya. Dan hari ini kita di sini untuk merayakan itu. Nah, selamat menikmati webinar ini, dan mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman lebih dalam tentang keindahan diri kita sendiri. Oke, next, Kak. Boleh? Oke, sekarang kita akan membahas tentang perubahan fisik ya, teman-teman. Nah, perubahan fisik itu kayak perjalanan hidup kita yang nggak bisa kita skip gitu, kayak nonton drakor favorit kita dari episode pertama sampai tamat. Dari kecil, tubuh kita tuh mulai berkembang, dari yang tadinya cuma merangkak, tiba-tiba udah bisa lari keliling rumah. Semakin kita tumbuh tuh, tubuh kita tuh juga ikut berubah, seperti superhero Marvel lah yang terus mendapat kekuatan baru gitu seiring waktu kan. Nah, masuk masa remaja itu perubahan fisik kita itu kadang bisa bikin kita agak bingung ya. Nah, suara tiba-tiba ngebas atau jerawat muncul di tempat yang kita nggak pengen gitu. Atau badan yang tiba-tiba tinggi menjulang kayak bambu. Nah, itu masa-masa di mana kita mulai sering ngaca dan mikir, ini normal nggak sih? Kok kayaknya aneh ya? Padahal sebenarnya tubuh kita itu cuma lagi beradaptasi, teman-teman, dan siap-siap masuk ke fase dewasa. Nah, pas udah dewasa itu perubahan fisik kita tuh masih ada ya, cuman lebih halus. Nah, mungkin mulai lagi muncul tuh kerutan di wajah, atau stamina kita yang udah nggak sekuat dulu lagi waktu masih remaja. Nah, tapi di sini kita akan belajar untuk lebih menerima diri kita, melihat setiap perubahan sebagai bukti kalau kita tuh udah menjalani banyak hal dalam hidup kita. Nah, pas masuk usia lanjut, tubuh mungkin nggak sefit dulu ya, tapi kita tuh punya banyak cerita gitu dan pengalaman yang bikin hidup kita tuh makin kaya. Nah, jadi perubahan fisik itu ya bagian dari hidup kita sendiri, teman-teman, bagian dari siapa kita. Nah, nggak perlu ditakutin atau disesalin, yang penting tuh kita bisa nerima diri sendiri. Nah, dengan segala perubahan yang terjadi, karena itu letak keindahan diri kita yang sebenarnya. Toh, tubuh kita ini kan rumah buat jiwa kita yang udah melalui banyak cerita yang seru gitu. Oke, next, Kak. Oke, kita kan tadi udah ngobrol ya tentang definisi fisik secara umum nih. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu fase yang paling seru nih, dan kadang-kadang bikin deg-degan, yaitu masa remaja. Nah, menurut Sandrock nih, masa remaja itu adalah masa transisi yang unik, teman-teman. Di mana kita nggak lagi anak-anak, tapi juga belum sepenuhnya dewasa nih. Nah, di fase ini tubuh kita tuh kayak dapat pembaruan versi gitu, lengkap dengan berbagai perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Nah, yang paling kerasa itu tentu perubahan fisik ya. Di masa itu anak laki-laki dan perempuan itu mulai berkembang gitu dengan ritme yang berbeda. Contohnya ada organ reproduksi yang mulai aktif, dan tubuh kita tuh memproduksi hormon-hormon yang penuh, semuanya tuh berubah ya. Kayak anak laki-laki mungkin mulai melihat adanya kumis yang tumbuh atau suaranya lebih berat dan badan yang makin berotot gitu kan. Nah, sementara perempuan itu agak berbeda ya, seperti contohnya mulai mengalami menstruasi atau pinggul yang lebih besar dan tubuh yang mulai membentuk lebih feminim, teman-teman. Nah, perbedaan ini tuh nggak cuma bikin penampilan kita jadi beda gitu, tapi juga membentuk identitas kita masing-masing. Nah, tanda-tanda seks sekunder ini seperti pertumbuhan payudara dan pada perempuan itu atau jakun pada laki-laki itu mulai muncul sebagai bagian dari perubahan ini, teman-teman. Nah, tubuh kita itu benar-benar lagi bersiap-siap masuk ke dunia dewasa dengan segala keunikan dan ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, jadi masa remaja itu ibarat masa metamorfosis kita lah gitu. Kita tuh berubah dari ulat menjadi kupu-kupu dengan segala tantangan keindahannya gitu. Perubahan fisik ini mungkin juga bikin kita bingung ya. Karena tapi ingatlah teman-teman, semua itu bagian dari proses alami yang akan membawa kita menuju versi diri kita yang lebih matang dan dewasa, teman-teman. Nah, di balik perubahan-perubahan fisik ini juga ada yang namanya hormon, teman-teman nih. Seperti katanya Wygotsky ya, yang bisa dibilang adalah dalang utama dari semua perubahan yang kita alami gitu. Bayangin aja, teman-teman. Hormon itu kayak urat spesial yang dikirim oleh kelenjar endokrin tubuh kita. Mereka ini nggak cuma asal lewat, tapi dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh, menyebarkan pesan untuk mulai berubah gitu. Nah, misalnya anak-anak laki-laki yang mulai melihat kumis pertamanya tumbuh, atau artinya hormon testosteron ini lagi bekerja keras tuh. Hormon ini bikin tubuh kita menjadi lebih maskulin, termasuk suara yang makin berat atau otot yang makin kuat. Nah, sementara itu di tubuh anak perempuan, hormon estrogen itu mulai mengambil alih panggungnya tuh. Hormon ini bertanggung jawab atas pelebaran pinggul
dan perubahan bentuk tubuh yang lebih feminin, teman-teman, termasuk munculnya payudara. Nah, jadi hormon ini bisa dibilang adalah tim superhero dari tubuh kita gitu, masing-masing dengan tugas khusus mengatur perkembangan tubuh kita. Nah, mereka tuh nggak cuma bikin kita tumbuh, tapi juga membantu tubuh kita tuh siap menghadapi fase dewasa dengan segala perubahannya. Nah, setiap perubahan fisik ini sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa tubuh kita itu merespon pesan-pesan kuat yang dikirim oleh hormon-hormon tersebut gitu. Nah, meskipun kadang perubahan ini bisa bikin kita bingung atau canggung gitu ya. Tapi ini semua itu adalah bagian proses yang menakjubkan gitu kan. Tubuh kita ini menjalani salah satu fase yang paling penting dalam hidup. Hormon-hormon ini adalah pemandu setia kita dalam perjalanan tersebut, teman-teman. Jadi anggap aja mereka itu sebagai teman yang membantu kita tumbuh menjadi versi diri kita sendiri yang lebih dewasa dan penuh percaya diri. Oke. Next, Kak. Selanjutnya citra tubuh ya. Boleh di next, Kak. Oke, selanjutnya ada citra tubuh ya, teman-teman. Nah, setelah kita ngobrol tentang perubahan fisik dan hormon di balik layar, sekarang itu kita masuk ke topik yang agak nggak kalah penting, yaitu citra tubuh, teman-teman. Ini adalah bagian di mana kita melihat dan menilai diri kita sendiri, baik secara fisik maupun secara keseluruhan. Nah, citra tubuh ini kadang-kadang menjadi teman baik, tapi kadang juga menjadi kritik yang paling galak gitu. Nah, menurut Chaplin di tahun 2011, citra tubuh itu seperti cermin dalam kepala kita. Kita tuh yang menunjukkan seberapa menarik kita merasa di mata orang lain, tapi nggak cuma soal itu, tampilan luar aja, teman-teman. Nah, citra tubuh itu juga bisa mencakup bagaimana kita melihat fungsi tubuh kita. Misalnya nih, apakah kita merasa tubuh kita cukup kuat atau cukup gesit untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, semua itu kan mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Gitu. Nah, sementara itu, Papalia, Oz, dan Folkman tahun 2008 ya, menjelaskan bahwa citra tubuh itu adalah gambaran yang penilaian yang kita punya itu tentang penilaian kita sendiri gitu. Ini semacam evaluasi pribadi gitulah. Kadang kita tuh merasa puas dengan apa yang kita lihat, tapi di lain waktu kita juga mungkin jadi kalau kritis gitu terhadap diri kita sendiri. Nah, menurut mereka itu citra tubuh tuh juga bisa jadi keyakinan yang deskriptif dan evaluatif gitu. Nah, artinya apa? Nah, kita tuh nggak cuma melihat, tapi juga menilai dan memberi label pada penilaian kita, apakah itu positif atau negatif gitu. Nah, citra tubuh itu bisa sangat dipengaruhi oleh banyak-banyak hal, teman-teman. Mulai dari media sosial, komentar dari orang lain, sampai dengan pengalaman pribadi kita. Nah, kadang kita bisa merasa tertekan untuk memenuhi standar tertentu, teman-teman. Tapi penting ya untuk diingat ya, bahwa citra tubuh itu sangat personal. Nggak ada definisi tunggal tentang apa yang baik atau ideal. Nah, semua itu kembali ke bagaimana kita merangkul dan menerima kita apa adanya gitu. Jadi, batin kita tuh seperti dialog gitu antara kita dan diri kita sendiri. Apakah kita memilih untuk melihat diri kita dengan kacamata positif dan penuh penerimaan atau malah sebaliknya, teman-teman. Nah, di sini tantangan kita sekaligus keindahannya nih. Nah, karena citra tubuh itu yang sehat itu adalah tentang bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan merayakan apa yang kita sebut unik gitu tersebut ya. Nah, citra tubuh itu di era sekarang itu sering banget dipengaruhi oleh tren media sosial nih. Terutama di Indonesia, misalnya nih, saat kita scroll Instagram atau TikTok, kita nggak bisa lepas tuh dari berbagai tren kecantikan dan gaya hidup yang viral tuh. Ada berbagai challenge atau tren yang menampilkan orang-orang dengan tubuh tertentu yang sering dianggap ideal. Nah, coba kita lihat fenomena seperti body positivity ya, yang lagi viral tuh sekarang tuh. Nah, banyak influencer dan selebriti yang aktif mempromosikan penerimaan diri dan merayakan keanekaragaman bentuk tubuh mereka nih. Mereka tuh memposting foto dan video yang menunjukkan bahwa semua bentuk tubuh itu cantik, teman-teman. Dari yang kurus sampai yang lebih berisi. Ini adalah contoh nih, nyata dari bagaimana citra tubuh bisa berubah ketika kita melihat lebih banyak representasi yang positif dan beragam di media sosial, teman-teman. Ada lagi yang tren self-love ya, hashtag self-love atau body positivity yang sering muncul di platform ya, di Instagram. Orang-orang berbagai cerita tentang perjalanan mereka menerima tubuh mereka itu sendiri. Meskipun seringkali ada tekanan ya dari standar kecantikan yang tidak realistis. Nah, ini bisa membantu kita nih mengubah bagaimana seseorang memandang tubuh mereka sendiri, teman-teman. Dari perasaan yang tidak cukup baik menjadi penerimaan dan rasa bangga terhadap diri sendiri. Nah, jadi citra tubuh itu dipengaruhi oleh seberapa banyak kita terpapar pada berbagai representasi tubuh di media sosial kita. Nah, ini mengingatkan ya kita bahwa apa yang kita lihat di layar bukanlah satu-satunya cara untuk menilai keindahan diri atau nilai kita sendiri gitu. Kita bisa belajar untuk lebih menghargai bentuk tubuh kita sendiri, terlepas dari apa yang sedang tren atau standar kecantikan yang ada. Gitu. Oke, selanjutnya, setelah kita ngobrol ya soal citra tubuh,
Mungkin tadi yang terakhir Kak Ainun ya. Setelah kita ngobrol soal citra tubuh ya, dan gimana kita melihat diri sendiri, nah sekarang kita masuk ke satu fakta menarik nih teman-teman. Ternyata pandangan kita itu tentang tubuh kita sendiri itu nggak muncul tiba-tiba loh. Ini semua tuh biasanya mulai terbentuk sejak kita masih kanak-kanak, teman-teman. Nah, bahkan mungkin lebih awal ya. Misalnya nih, saat kita kecil dan dengar komentar dari orang sekitar tentang penampilan kita, itu bisa banget tuh mempengaruhi gimana kita menilai diri sendiri. Seiring kita tumbuh, terutama pas masuk masa remaja nih, kita tubuh itu makin kuat. Di usia ini kita mulai lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang penampilan kita. Kadang rasa ingin diterima dan dianggap menarik gitu bisa bikin kita jadi lebih perhatian terhadap detail kecil di tubuh kita. Nah sayangnya nih, kalau pandangan ini terlalu kuat dan nggak sehat, bisa-bisa jadi posesif tuh kita untuk mengendalikan berat badan atau mengubah penampilan kita supaya sesuai dengan standar tertentu, teman-teman. Misalnya nih, ada yang jadi sangat ketat dalam menjaga pola makan, ada yang olahraganya berlebihan atau bahkan mencoba berbagai hal lain gitu yang mungkin nggak sehat demi mendapatkan bentuk yang diidamkan gitu. Padahal semua ini tuh terjadi karena citra tubuh kita itu udah kebentuk dari kecil dan sekarang tuh makin diperkuat oleh apa yang kita lihat dan didengar oleh di sekitar kita gitu. Jadi penting banget nih untuk kita memahami bahwa citra tubuh itu sehat. Itu nggak cuma soal seberapa kurus atau seberapa berototnya kita, tapi lebih kepada bagaimana kita merasa nyaman dan percaya diri dengan tubuh kita gitu, apapun bentuknya. Karena pada akhirnya teman-teman, tubuh kita itu adalah bagian dari diri kita dan yang harus kita cintai dan kita hargai, bukan hanya diukur dari standar yang ditetapkan oleh orang lain gitu. Ya mungkin itu aja sih, Kak Triana. Oke, thank you Kanalen, materi yang luar biasa. Nah, kita masih lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Evelyn, silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Triana. Semuanya kenalin, nama saya Evelyn dan aku akan men-sharingkan kenapa sih kita perlu mengedukasi diri kita tentang perubahan fisik. Di next Kak. Seperti yang tadi Kanalen udah sampaikan ya, kita manusia selama masa hidup kita itu terus menjalani perubahan dan perkembangan seperti pada perubahan fisik, biologis, kognitif, dan sosial kita. Dan yang paling besar signifikan perubahannya adalah ketika kita masa remaja gitu. Seperti yang tadi Kanalen bilang juga, hormon kita bertambah lebih banyak dan itu mempengaruhi bagaimana kita bertumbuh secara fisik gitu. Selain itu juga pada masa remaja kita juga mulai mengeksplorasi hubungan romantis dan seksualitas kita. Nah selama masa transisi yang cukup signifikan ini, seringkali remaja-remaja itu bingung tentang identitas dirinya gitu. Nah, jadi sangat penting sekali untuk kita dapat tahu bagaimana perubahan fisik ini kita dapat mengetahui perubahan fisik ini lebih awal. Boleh next. Dari dampak emosional kita juga dapat tahu bahwa perubahan fisik yang signifikan dapat mempengaruhi emosi dan kesehatan mental seseorang. Misalnya seperti remaja yang mungkin merasa cemas atau tidak percaya diri karena perubahan tubuh mereka, itu dapat merusak body image seperti yang tadi Kanalen sudah paparkan ya. Studi ini juga dapat membantu dalam menilai perubahan fisik yang berhubungan dengan stres, harga diri, dan masalah kesehatan mental. Selanjutnya juga kita dapat memahami perkembangan psikologis. Nah, perubahan fisik seperti yang terjadi selama masa pubertas seringkali mempengaruhi perkembangan psikologis individu. Nah, dengan memahami bagaimana perubahan fisik mempengaruhi perasaan, identitas, dan perilaku, hal ini dapat lebih baik untuk memahami dan mendukung perkembangan psikologis selama masa-masa transisi penting dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini juga kita membutuhkan fasilitas seperti konseling dan terapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita dapat mempelajari kesehatan dan kesejahteraan. Perubahan fisik itu seringkali berkaitan sama kesehatan dan kesejahteraan
individu individu secara keseluruhan. Nah, studi ini dapat membantu dalam memahami bagaimana kesehatan fisik dan psikologis saling berhubungan dan bagaimana perubahan fisik dapat mempengaruhi kesejahteraan secara umum. Nah, seperti yang tadi Kak Nalen bilang, perubahan fisik itu juga dapat mempengaruhi emosional kita. Nah, ketika emosional kita nggak baik, mungkin kesehatan kita juga dapat terpengaruh gitu ya. Nah, itu dia tadi dampak-dampak yang bisa kita pelajari melalui materi kami hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Makasih. Oke, thank you Kak Evelyn untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Bagas. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Materi kali ini saya akan membahas mengenai masalah apa sih yang sering terjadi mengenai citra tubuh. Jadi citra tubuh sudah dijelaskan oleh Kak Nalen. Bagaimana citra tubuh atau body image ini adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, baik secara fisik maupun citra tubuh atau body image ini terbagi dalam dua aspek. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada kepuasan terhadap bagian tubuh. Artinya kita mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuhnya secara spesifik seperti wajahnya, rambut, tubuh bagian bawah, tubuh bagian tengah, tubuh bagian atas, serta penampilan secara keseluruhan. Yang kedua ada kecemasan menjadi gemuk, yaitu mengukur kekhawatiran individu terhadap kegemukan, kecenderungan melakukan diet untuk menurunkan berat badan dan juga membatasi pola makan. Dan hal ini jika terjadi secara negatif akan banyak sekali berita-berita di media sosial juga untuk menurunkan berat badan secara ekstrim gitu misalnya, dan juga membatasi pola makannya tetapi secara tidak sehat dan tidak sesuai anjuran dari kesehatan. Selanjutnya Kak. Kemudian bagaimana sih kita harus menyikapi masalah yang muncul di dalam diri kita sendiri misalnya mengenai citra tubuh kita sendiri. Yang pertama kita harus belajar mencintai keindahan diri kita sendiri. Di dalam aspek psikologi, citra tubuh menjadi bahasan yang cukup luas, apalagi dengan cepatnya teknologi yang sekarang membuat berkembang dengan cepat, karena media sosial banyak sekali menunjukkan visual yang secara tidak langsung menjadi standar tertentu di masyarakat. Contohnya itu tadi disebutkan oleh Kak Nalen, ada standar TikTok mungkin ya, karena kita banyak sekali melihat influencer, artis, selebgram dengan memberikan visual look-nya yang cantik seperti itu, body yang langsing kurus, akhirnya kita secara tidak langsung pengen meniru seperti itu, tetapi kadang-kadang yang dilakukan adalah berlebihan, artinya dengan seperti tadi, dengan diet ketat yang tidak sesuai anjuran, kemudian akhirnya malah mengganggu kesehatan kita sendiri, kesehatan mental kita sendiri juga terganggu. Baik, lanjut Kak. Selanjutnya menghadapi permasalahan citra tubuh dan belajar mencintai keindahan diri sendiri. Kenali lebih dalam diri sendiri. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita jadi sadar atas apa yang kita rasakan. Mengapa saya merasa tidak puas dengan penampilan saya? Mengapa saya menjadikan orang lain sebagai pusat dari tubuh saya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat membantu kita dalam mengenali diri sendiri. Sehingga permasalahan tidak bercabang lebih luas ke lain aspek dan dapat menuntut diri sendiri pada apa yang benar-benar diri sendiri inginkan, butuhkan, dan usahakan. Selanjutnya Kak. Selanjutnya, kita harus mencoba berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain yang disebutkan oleh Kak Nalen tadi di media sosial seperti itu, hanya sepersekian persen saja dari apa yang kita lihat sebenarnya. Khususnya di media sosial kan kecenderungan orang-orang melihatkan yang baik-baik saja. Jadi ada baiknya kita membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang terdahulu supaya
kita dapat mempertahankan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki. Selanjutnya, Kak. Kemudian kita bisa loh meminta bantuan terhadap profesional jika masalah body image ini kita sudah menjadi hal yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Kita sudah kepikiran, kita sudah nggak percaya diri dengan body kita sendiri, body image kita sendiri, yang mengurangi produktivitas kita, kesejahteraan, bahkan kesehatan kita tadi. Maka kita bisa untuk meminta bantuan terhadap ahlinya, seperti psikolog ataupun psikiater. Nggak apa-apa teman-teman. Jika kita merasa nggak mampu menangani semua ini sendiri, daripada dipendam sendiri, lebih baik kita meminta bantuan kepada ahlinya. Sebab kalian juga berhak, kita juga berhak dengan hidup dengan kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi ke host Katriana. Oke, terima kasih Kak Bagas, Kak Evelyn dan Kak Nalendro untuk materinya yang luar biasa. Tadi kita udah belajar kurang lebih banyaknya mengenai perubahan fisik, lalu citra tubuh, dan terakhir Kak Bagas juga sudah menerangkan ya, apa sih yang harus kita lakukan kalau ternyata hal-hal itu terjadi nih pada diri kita sendiri, atau mungkin kita melihat orang lain juga terjadi pada dirinya. Nah, untuk selanjutnya saya mau ngajak nih teman-teman, mungkin ada yang bisa, ada yang mau sharing, apakah mungkin dirinya pernah mengalami hal itu, atau mungkin pernah juga temannya yang mengalami hal itu, pernah mungkin sampai ada yang dibully karena perubahan fisik, ada yang mungkin dulu kecilnya pas SD, mungkin SMP, SMA, masa-masa remaja pernah berat badannya berlebih sehingga menjadi bahan bulian, atau teman-teman mungkin yang kalau tadi ya sempat disinggung mengenai standar TikTok nih ya. Nah, kalau sekarang kan karena media sosial itu sangat pengaruh ya bagaimana ke teman-teman itu di kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit juga banyak yang mempunyai standar kecantikan tuh jadinya menurut media sosial. Baik itu misalnya Instagram, TikTok gitu ya. Mungkin kalau di TikTok atau di Instagram dibilang, oh kalau wanita cantik itu harus putih misalnya. Oh, kalau misalnya wanita cantik itu harus tinggi. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Saya mau minta pendapatnya dari teman-teman. Mungkin ada yang bisa sharing, silakan. Oke, Kak Andika Syafitri, silakan Kak. Halo, selamat malam semuanya. Halo, malam Kak Andika. Gimana nih Kak? Silakan. Perkenalkan, nama aku Andika Syafitri Pratami, biasa dipanggilnya Tami. Ini sorry banget, aku nggak on cam, nggak apa-apa ya Kak? It's okay, nggak apa-apa Kak. Boleh, silakan. Ya, jadi aku mau sharing, sekaligus aku juga mau tanya sih, mungkin nanti ke Kak Nalen, ke Kak Bagas, sama Kak Evelyn juga. Jadi mungkin sharing yang pertama adalah, aku tuh dulu waktu SMK, itu tuh punya temen yang super duper cantik banget. Terus juga dia tuh putih, mulus, bohai banget, pokoknya dia emang nggak tinggi sih, cuman setidaknya itu tuh bikin cowok-cowok tuh tertarik banget deh gitu. Dan bahkan guruku pun tuh suka sama dia. Padahal kalau dipikir-pikir, kayaknya dia nggak se-value itu deh gitu loh. Paham nggak sih? Kayak maksudnya ada yang lebih berbakat atau lebih baik lah daripada dia gitu. Tapi dia tuh selalu jadi anak kesayangan si guruku ini gitu. Dan aku merasa jadi nomor 2 nih gitu. Dan aku merasa kayaknya lu gak ada apa-apa, tapi lu modal cantik, tapi lu bisa aman gitu. Dan bahkan itu realita di kehidupan kita juga gak sih, dimana lu cantik, lu aman, ya gak sih Kak? Gitu kan. Oke, thank you Kak Andi. Sorry Kak, panggilannya apa nih Kak? Tami. Kak Tami, oke, thank you Kak Tami untuk ceritanya ya, sharingnya. Nah, emang ya kurang lebih tadi yang Kak Tami sampaikan itu mungkin sedikit relate ya dengan kehidupan kita hari-hari. Ada yang kalau kata Instagram sekarang ya, lu cantik, lu aman, tadi seperti Kak Tami sampaikan, itu memang terjadi secara tidak sadar di lingkungan kita sehari-hari. Nah, mungkin nih saya mau mengajak narasumber kita untuk memberi tanggapan sedikit, nanti mungkin kita akan lempar lagi ke teman-teman. Mungkin dari narasumber ada yang memberi tanggapan, karena tadi kata tanggapan juga nih dari para narasumber. Silakan. Ya, mungkin nambahin sedikit Kak ya.
Memang benar sih kalau penampilan fisik itu sangat mempengaruhi ya kita, baik itu di dalam lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan pekerjaan gitu. Nah, kalau kita maksudnya tidak terlalu menonjol dalam hal tersebut, kita kalau saran saya sih ya lebih baik kita mencari kelebihan kita yang lain gitu, karena kan kelebihan itu tidak hanya dalam hal fisik saja gitu, bisa dalam hal kepintaran, kecerdasan atau bakat-bakat atau hobi. Misalnya kita punya hobi nih, ya kita tekan terus tuh, kita genjot terus hobi kita, semoga kita menjadi yang paling berprestasi, yang paling hebat di dalam situ gitu, karena kehebatan itu nggak hanya dalam hal berupa fisik aja ya, tapi ada banyak aspek yang bisa dapat kita cari dan kita gali gitu. Itu sih Kak sedikit dari saya. Oke, thank you Kak Nalen untuk tanggapannya dari Narsum, mungkin yang sebagai laki-laki ya. Mungkin saya mau interaksi juga nih dengan teman-teman peserta lain yang laki-laki nih. Tadi kan sudut pandang dari perempuan ya Kak Tami ya. Mungkin nih peserta di sini kurang lebih kan cukup banyak ya, kita ada 20-an orang nih. Boleh dong sharingnya yang laki-laki bagaimana nih menanggapi tadi ceritanya Kak Tami. Menurut teman-teman yang laki-laki, benar nggak sih kalau lu cantik tuh lu aman gitu? Gimana? Di sini laki-laki cukup banyak nih, boleh menanggapi yang lain. Ada Kak Calvin atau Kak Dihan, Kak Erik, atau berbagi cerita juga. Oke, Kak Alia Salsabila, silahkan Kak. Oke, halo, selamat malam Kak Triana, Kak Nalen, Kak Evelyn, sama satu lagi Kak siapa tuh ya? Kak Bagas ya? Kak Bagas. Oke, nah sebenarnya aku juga mau sharing personal experiences aku, tapi sebelumnya mungkin aku mau mencoba berani menanggapi kali ya, terkait lo cantik, lo aman gitu. Aku sendiri ngerasain kayak gitu sih Kak, karena kayaknya I wasn't the most wanted girl gitu kan, selama sekolah gitu. Jadi ngerasa kayaknya kok kayak gue susah banget dapat atensi dari lawan jenis gitu. Sedangkan teman-teman gue yang gampang aja gitu. Tapi somehow semakin kesini, semakin mungkin thanks to positive content creator juga kali ya, yang mereka nggak cuma nunjukin bahwa mereka cantik, tapi mereka juga punya skills, mereka punya kontribusi gitu. Akhirnya perempuan itu nggak semerta-merta dinilai dari fisik, walaupun ya manusia makhluk visual gitu ya, nggak bisa memungkiri bahwa fisik itu penting, tapi juga ada value yang harus dikonsiderasi bahwa perempuan ini worth itu more than just her appearance atau her face kayak gitu. Terus mungkin terkait personal experience aku, kalau aku mungkin nangkep dari Kak Nalen ngomongin soal perubahan fisik ya, somehow implicitly itu he invites us to have a good self-acceptance nggak sih? Kita menerima diri kita dengan bagus, tapi somehow nggak bisa dipungkiri bahwa menerima diri sendiri itu pun dengan fisik-fisiknya ya, itu nggak mudah gitu. Karena we have been exposed by many things gitu kan, kayak misalkan selama ini produk kecantikan gitu kan ya, pakai modelnya tuh pasti yang bodinya bagus atau color skinnya bagus gitu kan, yang somehow tuh jadi ngebangun persepsi bahwa oh perempuan cantik tuh yang seperti ini loh, social expects us to be seperti ini loh, kalau nggak kayak gini ya mungkin didefinisikan tidak cantik kayak gitu. Nah itu kebawa banget sampai aku besar, sampai aku mungkin lulus SMK gitu ya, pun sampai aku magang semester 4 kemarin kalau nggak salah. Ada momen di mana aku selalu dinilai lebih tua dibanding rekan kerjaku yang usianya 30 tahun. Mungkin itu juga karena the way aku make up atau the way aku berpakaian gitu ya. Dari situ muncul banyak insecurity, muncul lagi bahkan lebih parah gitu kan. Udah dilihat kayak bahkan ada dosen yang kamu lebih muda kan ya dibandingkan partnermu gitu. Padahal udah jelas gitu, aku masih semester sekian gitu. Dari situ kayaknya emang perjalanan untuk menerima diri sendiri tuh susah banget, sampai akhirnya kayaknya Tuhan tuh mau ngajarin aku soal penerimaan diri lewat sakit. Jadi aku sakit, ada penurunan berat badan, significant loss body weight gitu ya. Aku nggak bisa bilang berapa spesifiknya,
Tapi di situ aku mulai berkacanya tuh nggak lagi ke orang lain, tapi berkaca ke diri sendiri. Beberapa bulan lalu ternyata aku cantik loh. Beberapa bulan lalu ternyata dengan berat badanku segitu, dengan gaya makeupku yang seperti itu, dan gaya berpakaianku seperti itu, aku cantik loh. Kenapa dulu tuh terlalu memikirkan apa yang orang persepsikan atau orang ekspektasikan tentang aku gitu. Dan juga ngomongin soal self identity gitu. Ya sama somehow kan kalau ngomongin self identity kan nggak terlepas dari value sosial ataupun persepsi sosial gitu kan yang kadang ngebangun kita. Tapi somehow kayaknya terlalu banyak deh persepsi sosial yang dimasukin gitu. Kenapa nggak bangun self identity-nya sendiri kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi aku ngerasa kayaknya tuh pas ngomongin soal penerimaan diri gitu ya, ajakan untuk menerima diri, kayaknya ya mungkin setiap orang punya perjalanannya masing-masing, tapi journey-nya tuh hebat banget, dan aku setuju banget bahwa setiap perubahan fisik itu sama dengan bukti perjalanan hidup atau pribadi seseorang gitu kan. Kayak misalkan mungkin several years ahead gitu, aku ngeliat lagi foto aku beberapa tahun belakang pas sakit gitu, ngerasa kayak, oh ini bukti aku berdamai sama diri sendiri, itu bukti aku ngeliat bahwa I am being me is enough gitu. Gak perlu yang gak perlu yang menjadi cantik di mata setiap orang. Itu I think it's a bullshit, and it's very impossible to please everyone's eyes kayak gitu sih. So yeah, I think self acceptance is a very valuable journey for everyone to experience. Thank you. Wah, luar biasa banget nih kesaksian atau cerita dari Kak Alia. Aku sedikit banyaknya jadi ikutan terharu ya, karena ini mungkin juga aku jadi sedikit sharing juga ya. Host boleh ya sharing juga ya. Jadi kalau tadi Kak Alia sempat ceritakan masa lalunya berat badannya loss dan lain-lain karena sakit, akhirnya mengalami acceptance. Mungkin aku juga pernah ngalamin hal yang sama gitu ya. Mungkin bukan body loss-nya, tetapi dulu semasa remaja sampai dengan usia dewasa awal, aku tuh nggak pernah ya namanya wajah aku tuh breakout, jerawatan dan lain-lain tuh nggak pernah sama sekali. Jadi semasa remaja mungkin di masa itu orang-orang sudah mulai mengalami struggle dengan jerawatnya dan lain-lain, udah mulai stres. Aku nggak mengalami itu gitu. Jadi kayak aku merasa remaja aku fine-fine aja untuk hal-hal seperti itu. Aku nggak mengalami body weight yang berlebihan, aku nggak mengalami wajah yang jerawatan, dan lain-lain. Tetapi masuk di usia dewasa, di sekitar umur 27 tahunan, aku baru mulai mengalami hal-hal yang dulu aku nggak rasain di remaja. Which is itu udah usia cukup dewasa ya, untuk usia 27-an tahun gitu. Di situ aku mulai breakout dan lain-lain, dan itu acceptance-nya juga lama. Bagaimana aku melihat foto-foto aku yang lama gitu, foto-foto aku yang dulu, kayak Kak Alia tadi juga ceritakan ya, ngerasa begitu melihat kok aku jadi begini ya, kok wajah aku jadi seperti ini ya, sedih, stres, dan lain-lain tuh ada banget gitu ya. Tadi Kak Alia juga sempat sampaikan ya bahwa perjalanan orang tuh sampai acceptance itu kita nggak ada yang tahu, panjang dan lain-lain. Sama seperti Kak Alia, sama seperti saya, dan teman-teman yang lainnya yang saya yakini juga punya journey-nya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing. That's why kita sebagai makhluk lain, orang lain yang tidak berdiri di atas kaki orang lain itu, kita nggak bisa nih, kita nggak berhak untuk menjudgment. Kalau kata saya, kita nggak berhak untuk menjudgment. Kok lu misalnya ya contoh, kok lu jerawatan sih, kok lu gini. Nah, di balik itu kita nggak tahu sebenarnya struggle apa sih yang sedang orang lain itu alami gitu ya. That's why teman-teman, aku pun sampai dengan di tahap acceptance untuk kondisi yang seperti itu tuh cukup lama, kayak ada 2 tahun, 3 tahun gitu ya, baru menerima, oh ya aku cantik dengan diri aku yang seperti ini. Aku nggak perlu validasi dari orang lain kalau aku cantik gitu, karena standar cantik itu nggak ada habisnya. Kalau tadi kata TikTok, lu cantik itu dengan putih, lu cantik itu dengan tinggi gitu ya, nggak akan ada habisnya. Kalau tadi juga Kak Alia bilang standar cantik itu bullshit, ya memang nggak ada yang bisa menaruh
titik paling cantik tuh seperti apa, karena itu nggak akan ada habisnya. Nah, buat teman-teman juga tadi yang aku salut juga Kak Alia kalau bisa melewati masa-masa itu ya, hebat. Melewati perjuangan itu hebat jerninya, karena nggak banyak orang yang bisa melalui masa-masa perubahan fisik, masa-masa citra tubuhnya itu dengan baik gitu. Ada juga justru yang karena dia ada perubahan fisik kayak tadi ya, mungkin kalau ada yang sebelumnya kurus jadi tiba-tiba gemuk, atau misalnya tadinya mukanya mulus jadi mungkin breakout. Terus ada yang mungkin dulu dia cantik, lalu misalnya ada kejadian apa, jadi ada perubahan dengan fisiknya. Nah, nggak semua orang bisa menerima kondisi itu dengan mudah gitu ya. Nah, saya salut dengan Kak Alia tadi, hebat Kak, keep going. Kalau misalnya tadi udah diceritakan juga value-value-nya, dan saya juga setuju dengan yang tadi Kak Alia sampaikan ya, perempuan memang harus punya value, sehingga dia tidak hanya mengandalkan pendapat orang lain ya, tidak hanya kayak aku harus divalidasi, aku cantik, aku tidak harus divalidasi, aku cantik karena aku begini. Nah, itu kalau ini saya bantu menanggapi gitu ya. Nah, kalau di sini dari kolom chat nih ada lagi yang bertanya. Oh, mungkin dari aku baca dari atas dulu ya. Kak Tami tadi ada menanggapi. Tapi jujur deh, dari Kanalen dan Kak Bagas lebih melihat dari fisik dulu atau value dulu. Nah, mungkin Kanalen dan Kak Bagas sebagai seorang laki-laki. Boleh Kak Bagas dulu. Fisik. Oke. Thank you Kak Bagas sudah jujur. Kanalen gimana nih? Ya, kalau saya tergantung ya. Yang paling pertama kan apa dulu yang kita tahu. Yang pertama fisiknya dulu atau value-nya dulu, kan itu berbeda ya. Kalau misalnya tahunya fisik dulu ya berarti pada fisik dulu kan. Tapi kalau kita tahu value-nya dulu atau prestasinya dia dulu kan, kita tertariknya pasti karena value-nya kan. Itu tergantung sebenarnya. Apa yang pertama kali dilihat dulu. Oke, tapi balik lagi nih, kalau Kanalen melihat seorang perempuan, langsung nih melihat perempuan, secara fisikkah yang dilihat langsung atau kayak oh nih cewek pinter nih, atau ya ini cewek cantik nih gitu? Karena cantik menurut saya itu relatif kayak, jadi kan perspektif orang kan beda-beda, jadi bingung juga jawabnya ya, gitu. Oke deh, kalau Kanalen masih melihat dari diri si perempuannya dulu begitu ya, berarti. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Alia. Tapi aku penasaran, tipikal journey orang untuk akhirnya self-acceptance tuh gimana sih dari sisi psikologi, Kak? Nah, mungkin dari kakak-kakak narasumber ada yang bisa bantu menjawab? Tadi bagaimana Kak pertanyaannya? Oke, dari pertanyaan dari Kak Alia. Tapi aku penasaran, tipikal journey orang untuk akhirnya self-acceptance tuh gimana sih Kak, kalau dari sisi psikologi? Ya mungkin yang lain, narasumber. Oke, mungkin aku mau sedikit ini kali ya. Sebenarnya kita juga belum bisa bilang, maksudnya kita juga masih belajar, jadi kita sesal belajar aja mungkin ya, Kak Salsa, Kak Alia. Jadi mungkin kita tuh karena otak kita udah familiar sama suatu gambar diri, terus tiba-tiba kita mungkin tiba-tiba kita mengalami perubahan fisik tersebut, makanya mungkin kita jadinya otak kita tuh bingung ya tentang apa yang terjadi sama diri kita gitu. Kemarin aku sempat nonton podcast di TED Talks gitu, jadi katanya manusia itu menganggap ketika ada yang berubah itu dia bersedih seperti kayak kita lagi berduka kehilangan seseorang gitu. Jadi ketika ada yang berubah, mungkin perubahan fisik kita berdukanya seperti kita mendukakan orang meninggal gitu. Jadi yang berlaku dalam
acceptance itu mungkin kita bisa gali lagi di yang 5 stages of grief ya. Mungkin awal-awal kita denial, terus habis itu ada fase-fase anger gitu-gitu sih. Jadi mungkin dari sisi psikologinya adalah ketika kita mengalami perubahan, mau itu dalam pekerjaan atau dalam perubahan fisik dan perubahan hubungan juga dalam sosial, itu tuh kita berdukanya sama dengan kita berduka ketika ada orang yang meninggal gitu. Jadi kayak gitu sih Kak mungkin. Oke, thank you Kak Alia. Pertanyaannya thank you Kak Evelyn untuk jawaban dan penjelasannya. Kak Alia juga sudah menanggapi untuk penjelasan dari Kak Evelyn. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau menanggapi atau ada yang mau bercerita lagi pengalaman hidupnya? Para peserta, tadi host jadinya udah ikutan cerita juga nih pengalaman hidupnya nih. Teman-teman yang lain bagaimana? Kak Erik, silahkan Kak. Oke, terima kasih udah dikasih kesempatan Kak Triana, Kak Bagas sama Kak Nalen. Terkait perubahan fisik ya, ternyata mungkin dari tadi cewek terus kan yang sharing ya. Mungkin saya dari sisi cowoknya. Silahkan Kak. Ternyata kalau dipikir-pikir, perubahan fisik itu juga apa ya, mempengaruhi, kadang bisa mempengaruhi mental kita gitu kan. Apalagi perubahan fisik yang mendadak gitu, misalnya tadi kayak tiba-tiba breakout atau tiba-tiba badannya menggemuk atau tiba-tiba mengurus gitu. Itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh para wanita juga sih, cowok mungkin remaja bisa juga mengalami hal itu. Karena pengalaman saya dulu waktu SMA, saya juga ngalamin breakout kayak jerawat juga sih. Nah di situ kayak self esteem tuh jeblok juga sih, kayak kok gue jerawatan sih, kenapa gue punya genetik jerawat kayak gitu-gitu loh, cara ngilanginnya gimana gitu. Sedangkan waktu itu nggak kepikiran untuk kayak apa ya, kalau sekarang kan banyak skincare yang bagus, banyak klinik kecantikan yang bagus kan, meskipun klinik kecantikan tapi cowok juga bisa banyak yang pergi ke sana kan sekarang. Nah, jadi kayak apa ya, itu juga mempengaruhi kondisi mental seseorang meskipun dia seorang cowok sih. Meskipun kadang cowok itu lebih cuek ya. Bodoh amat lah gue jerawatan gitu. Mungkin di cewek lebih lebih berasa gitu untuk down-nya ya. Karena kan cewek lebih emosi, lebih ke emosi ya kan, lebih ke perasaan gitu. Mungkin cowok lebih rasional gitu. Misalnya dia jerawatan, mereka udah punya cewek gitu, mungkin bodo amat gue udah punya cewek juga gitu. Ada yang gitu. Mungkin nyambungnya ke tadi ya, self acceptance dari sisi psikologi sebenarnya. Mungkin orang bisa sampai self acceptance itu perjalanannya beda-beda sih. Meskipun di psikologi mungkin banyak orang bisa sampai sana, mungkin bisa dibantu intervensi psikologi pakai kayak psikoterapi atau journaling dan lain sebagainya gitu. Cuman mungkin orang beda-beda gitu. Ada yang nggak perlu tahu psikologi, nggak perlu intervensi atau tahu soal psikologi, dia udah bisa self acceptance. Mungkin karena kecuekannya tadi kalau cowok ya. Tapi mungkin ada yang butuh gitu. Dia karena perasa gitu dan jeblok karena perubahan fisik gue gitu. Nah itu maka mungkin dari psikologi harus dibantu sih. Misalnya dia udah sangat obesitas kan, memang kalau orang sudah obesitas kan mungkin tidak sehat ya. Mungkin bisa dibantu untuk dia bisa menerima dirinya, juga dibantu untuk supaya mau menjaga pola makannya gitu, diberi edukasi, psikoedukasi gitu kayak hari ini. Menurut saya itu baik sih sebenarnya. Gitu sih Kak. Dari saya itu aja cukup. Terima kasih. Oke, thank you Kak Erik untuk sharingnya. Bener ya tadi kalau kata Kak Erik, sebenarnya perubahan citra tubuh atau self acceptance ini nggak cuma terjadi sama perempuan, tapi sama laki-laki juga, karena sebenarnya tidak mengenal gender. Hanya saja
untuk perempuan mungkin tadi yang Kak Erik juga sebutkan ya, lebih sensitif atau lebih emosional karena memang pada dasarnya kita punya hormon yang lebih banyak ke arah situ gitu ya, sehingga mungkin hal-hal seperti itu lebih mudah terganggu oleh kaum perempuan nih, karena mungkin perempuan juga lebih banyak seperti apa ya kita bilangnya, seperti standarnya kehidupan ini adalah bahwa wanita tuh cantiknya harus putih, cantiknya harus tinggi, sedangkan untuk laki-laki tuh masih jarang sekali terdengar bahwa ganteng tuh harus begini gini gitu ya. Kebanyakan yang dituntut oleh masyarakat atau yang dituntut oleh sekitar adalah cantik gitu. Nah, makanya mungkin perubahan-perubahan fisik dan citra-citra tubuh lebih banyak alami atau sensitif dialami oleh kaum yang perempuan gitu. Oke, thank you Kak Erik untuk tanggapan dan sharingnya. Mungkin dari teman-teman masih ada lagi, saya kasih kesempatan untuk satu lagi yang ingin bercerita atau berbagi pengalaman juga. Apakah masih ada? Oke, Kak Ainun silahkan Kak. Oke, halo Kak Triana dan semuanya. Paling aku mau menambahkan terkait dengan penerimaan diri sih. Tadi kan beberapa kali sempat di notice ya tentang penerimaan diri dalam mengalami perubahan fisik. Nah, kalau di dalam penerimaan diri itu sebenarnya kalau kita mau kilas balik ke slide 17, salah satu aspek penerimaan diri adalah memahami diri sendiri. Nah, dari memahami diri sendiri itu sebenarnya kita bisa menuju ke step selanjutnya, yaitu penerimaan diri. Karena di dalam penerimaan diri kita itu jadi tahu, jadi sadar, jadi realitas tentang keadaan kita gitu. Misalkan kayak tadi, misalkan saya obesitas misalkan, terus ya realistis aja bahwa dengan obesitas ini saya merasa jalan jadi tidak enak atau gampang capek, terus juga jadi produktivitas menurun dan lain sebagainya. Jadi untuk sampai ke penerimaan diri sebenarnya kita harus dimulai dari basicnya dulu, dari awalnya dulu, yaitu mengenali lebih dalam diri sendiri. Dengan kita mengenali lebih dalam diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk menuju atau mencapai ke penerimaan diri. Jadi kita bisa menghadapi perubahan-perubahan termasuk perubahan fisik ini jadi lebih tenang. Jadi kita karena sudah tahu karena sudah sadar dan sudah tahu kondisi kita seperti apa, jadi kita lebih bisa berpikir rasional untuk mencari jalan keluar atau solusinya. Gitu sih paling dari aku, Kak Triana. Oke, thank you Kak Ainun. Poin yang penting ya, bahwa sebelum kita melanjutkan itu semua, yang paling penting adalah kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Dan terapkan bahwa di dalam pikiran kita, bahwa kita itu enough gitu. You are enough karena kalau untuk mengikuti omongan orang, kita mau mengikuti tuntutan media sosial tuh nggak akan ada habisnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk semua tanggapannya dari para peserta. Tadi juga ada ditambahkan dari Kak Ainun. Terima kasih. Kita masuk ke sesi terakhir nih. Saya mau memberikan rangkuman sedikit mengenai apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Oke, secara rangkum, the only constant in life is change. Salah satu hal yang sudah dan akan selalu ada sejak menjadi manusia adalah perubahan. Nah, tadi sempat dibahas juga ya, perubahan kadang ini beriringan dengan kekhawatiran dan rasa takut. Mengalami perubahan fisik adalah suatu keniscayaan. Dengan adanya perubahan itu menandakan juga bahwa adanya kehidupan. Perubahan fisik adalah hal yang normal. Merasa tidak nyaman, tidak percaya diri dengan bentuk tubuh, juga hal yang bisa saja terjadi pada siapapun dan kapanpun. Namun, perasaan tersebut harus dikelola dengan baik. Kita memang memiliki kebebasan dalam memilih kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani, dan itu menyebabkan kita merasa memiliki kendali sepenuhnya atas kehidupan kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menyadari dan menerima bahwa setiap kendali memiliki porsinya masing-masing. Maka, untuk menjadi indah tidak harus sama dengan orang lain. Usahakan apa yang bisa dikendalikan dan berdamai dengan apa yang di luar dikendalikan kita.
Jadi tadi teman-teman kita nggak harus cantik seperti si A, kita tidak harus cantik seperti si B. Kita nggak perlu berubah seperti si A atau si B. Jadilah diri sendiri dan kendalikan diri kita juga sendiri. Gitu ya. Lalu sekarang saya mau mengajak teman-teman semua, ayo kita mulai menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jangan lupa untuk selalu berbagi semangat positif ini kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jika Anda butuh dukungan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Atau bisa berbagi dengan teman-teman yang bisa mendukung Anda. Demikian penjelasan dari kami. Penjelasan dari kami, saya host mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya apa yang boleh kami bagikan ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Menyambut perubahan fisik, merayakan keindahan diri. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Mengingatkan juga untuk teman-teman, mohon mengisi link absen. Tadi saya sudah taruh di kolom komentar atau di kolom message. Bagi yang belum absen, silahkan mengisi absen dulu ya. Untuk selanjutnya, teman-teman yang sudah mengisi absen, sudah boleh meninggalkan G-Meet-nya untuk malam hari ini. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam.